Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan meng-i'rab kalimat bahasa Arab atau latihan membaca kitab gundul. Pada kesempatan ini kalimatnya adalah at-tullabul jududu mujtahiduna. At-tullabul jududu mujtahiduna. Para siswa baru tersebut adalah rajin. Kita akan jelaskan kata at-tullabu terlebih dahulu. At-tullabu pada kalimat ini posisinya adalah sebagai mubtada'un. Jadi ini disebut dengan mubtada. Mubtada itu adalah kata yang biasanya di awal atau kata yang tidak ada sebelumnya kata kerja. Tidak ada sebelumnya inna dan saudara-saudaranya. Tidak ada kana atau saudara-saudaranya sebelum kata at-tullabu, sebelum kata itu. Maka itu disebut dengan mubtada. Kalau mubtada itu i'rabnya pasti marfu'un. Jadi mubtada sama dengan marfu'un. Tidak ada ceritanya mubtada mansubun, mubtada majrurun, salah. Yang betul adalah mubtadaun marfu'un. Asalkan dia sudah mubtada, maka kita langsung bisa tentukan bahwa itu adalah marfu'un, artinya dirafa'kan. Dalam ilmu nahu kan ada rafa', ada nasab, ada jar atau ada jazam. Jadi i'rab dalam ilmu nahwu itu dibagi menjadi 4. Kalau sudah kita tentukan dia mubtada, maka pilihannya pasti marfu'un. Tidak bisa kita sebut mansubun, majrurun, apalagi majazumun. Oke, tanda rafa'nya kita buat di sini dhammah. Dhammah, baris dhammah. Ini dia at-tullabu. Ini kan dhammah huruf terakhirnya, yaitu huruf ba. Inilah yang menjadi tanda rafa'nya. Alasannya mengapa harus dhammah kita buat adalah karena at-tullabu itu adalah jam'ut taksir. Ini adalah jamak taksir. Jamak artinya yang jumlahnya mulai dari 3 sampai seterusnya, tidak ada batasan. Jadi kalau disebut at-tullabu, dalam pikiran kita itu sudah ada banyak siswa, minimal 3. Bisa kita artikan para siswa. Kemudian kalau at-taksir, jam'ut taksir, itu maksudnya adalah jamak yang diambil dari isim mufrad, tetapi terjadi perubahan pada huruf-huruf isim mufradnya. Misal at-tullabu, itu isim mufradnya adalah talibun. Di sini lamnya ketika jamak sudah bertasydid. Berarti ada penambahan huruf di sini. Huruf lamnya ditambah 1. Kalau talibun huruf lamnya cuma 1. Berarti terjadi perubahan pada isim mufradnya, pada huruf-huruf isim mufradnya. Itulah yang disebut dengan jamak taksir. Bisa juga kawan-kawan baca nanti lebih detail di pelajaran nahwu. Oke, coba kita ulangi. At-tullabul jududu mujtahiduna. Para siswa baru tersebut adalah rajin-rajin. At-tullabu pada kalimat ini adalah mubtada. Karena dia mubtada, maka dia pasti marfu'un. Kalau sudah marfu', maka kita pilih tandanya di sini dhammah. Tanda rafa' itu bukan hanya dhammah, ada waw, ada alif. Tetapi di sini kita pilih dhammah karena at-tullabu itu jenis katanya adalah jenis kata yang jamak taksir. Oke, sekarang kita lanjut ke kata berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan al-jududu. Selanjutnya kita akan menjelaskan al-jududu. At-tullabul jududu mujtahiduna. Kata al-jududu adalah jamak dari jadidun. Jadidun artinya baru. Kalau al-jududu artinya sama, baru, cuman dia untuk yang 3, 4, 5 dan seterusnya. Di kalimat ini posisinya itu adalah sebagai na'at atau sifat. At-tullabul jududu, siswa-siswa yang baru. Ini dia sifat dia.
na'at bagi yang marfu'un. Artinya na'at bagi si at-tullab. At-tullab tadi kita jelaskan adalah marfu'un, maka kita sebut al-jududu ini adalah na'at bagi kata yang marfu'. Kalau dia na'at bagi kata yang marfu' itu pasti marfu'un. Karena na'at itu dia mengikut. Kalau yang dia sifati itu adalah marfu'un, maka dia juga harus marfu'un. Nah, kalau yang dia sifati mansubun, maka dia harus mansubun. Kaidahnya an-na'tu li marfu'in marfu'un. Na'at bagi kata yang marfu', maka dia juga harus marfu'un. Kita lanjut, tanda rafa'nya di sini dhammah. Dhammatun, baris dhammah tanda rafa'nya itu al-jududu, huruf dal yang kedua ini. Dhammah barisnya, itulah tanda rafa'nya. Alasannya itu karena dia model katanya adalah model kata yang jam'ut taksir. Nah, ini juga jamak taksir. Isim mufradnya adalah jadidun. Nah, di sini kan ada perubahan. Misal di huruf jimnya sudah berbaris dhamma. Kalau di isim mufrad dia berbaris fathah, jadidun. Nah, itulah makanya kita sebut dia ini sebagai jamak taksir. Nah, kita ulangi, al-jududu pada kalimat ini adalah na'at bagi isim yang marfu'un, yaitu at-tullab. Kalau sudah seperti itu maka dia harus marfu'un. Kemudian kita pilih tandanya dhammah karena dia merupakan jamak taksir. Al-jududu itu adalah jamak taksir. Kita lanjut penjelasan kata mujtahiduna. Selanjutnya kita jelaskan kata mujtahiduna. Pada kalimat ini mujtahiduna itu sebagai khabar mubtada. Mujtahiduna ini adalah khabar kata at-tullabu. Kalau khabar mubtada itu pasti marfu'un. Nah, itu pasti marfu'un. Tanda rafa'nya di sini kita buat huruf waw. Huruf waw yang ini dia, mujtahiduna. Habis setelah huruf dal itu ada waw. Mujtahiduna. Inilah yang disebut dengan tanda rafa'nya itu al-waw, tanda rafa'. Karena alasannya itu adalah kata mujtahiduna itu merupakan jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu tanda rafa'nya adalah huruf waw. Waw sukun seperti ini. Coba kita ulangi, at-tullabul jududu mujtahiduna. Kata mujtahiduna pada kalimat ini adalah khabar mubtada. Dia sebagai khabar. Nah, di sini khabarnya si at-tullabu, karena at-tullabu lah mubtada pada kalimat ini. Kalau khabar mubtada itu pasti marfu'un. Nah, kemudian kita pilih tanda rafa'nya huruf waw bukan dhamma atau alif karena jamak al-mudzakkar salim, karena mujtahiduna itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah kata yang menunjukkan artinya 3, 4, 5 dan seterusnya, dan dia untuk laki-laki. Kemudian ada kata as-salim, itu maksudnya isim susunan isim huruf isim mufradnya itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang berubah. Mujtahidun. Nah, di sini mujtahidu tetap sama. Hanya saja kalau jamak mudzakkar salim ini ditambahi huruf waw dan nun di akhirnya pada posisi marfu'un. Oke, ini beberapa contoh yang sama seperti yang di atas. Ar-rijalu tiwalu min amrika. Ar-rijalu mubtada dan dia jamak taksir. At-tiwalu na'at dan dia jamak taksir. Al-atibba'u al-jududu muslimuna. Nah, ini persis sama seperti yang di atas. Dokter-dokter yang baru itu adalah muslim. Az-zumala'u sha'imuna al-yawma. Kawan-kawan puasa hari ini. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.